Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradana dari kelas 3 CP. NIM saya 06 20 30 70 16 35. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar pada Linux. Perintah pertama adalah pwd yang berfungsi untuk mencari path dari direktori yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya adalah perintah cd atau change directory yang berfungsi untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Saya contohkan, misal saya ingin pindah ke folder atau direktori user lain, saya tinggal buat perintahnya cd/home/nama user. Maka kita sudah berada pada direktori user sebelah. Selanjutnya kita ingin pindah ke direktori atasnya, tinggal buat perintah cd spasi /2 lalu enter. Selanjutnya adalah perintah ls untuk melihat konten atau isi direktori. Misal saya ingin melihat isi pada direktori user Pradana, ls spasi home/Pradana. Maka di bawah sini muncul file atau direktori yang ada pada direktori Pradana. Selanjutnya kita ingin melihat semua file yang ada pada subdirektorinya, kita tambahkan perintah ls -r lalu enter. Maka di bawah sini muncul. Selanjutnya adalah ls -a untuk menampilkan file yang tersembunyi. Sini ada file yang tersembunyi bernama .basrc. Selanjutnya ls -al untuk melihat file dan direktori secara mendetail. ls -al home. Maka di sini diketahui pemilik file dan direktori yang bernama Pradana. Selanjutnya adalah perintah cat. Kita pindah terlebih dahulu ke direktori kita, cd home kelompok 1. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita tinggal buat perintah cat file.txt. Kita isi ke atas, misal hello world, lalu enter. Jika sudah, bisa Ctrl C atau Ctrl Z. Selanjutnya kita buat file kedua, cat data.txt, lalu dunia, lalu Ctrl C. Kita ingin melihat file yang kita sudah buat tadi, kita tinggal tampilkan cat file.txt. Maka di bawah sini muncul teks yang kita buat tadi. Selanjutnya kita ingin menggabungkan dua file menjadi satu output baru. Kita ingin menggabungkan file.txt dan data.txt, tinggal buat perintah cat file.txt data.txt. Kita buat nama outputnya baru, misal merge.txt. Maka filenya sudah bergabung. Kita cek cat merge.txt. Maka di bawah sini muncul file yang telah kita gabungkan tadi. Selanjutnya perintah untuk mengubah teks ini menjadi huruf besar semua yang ada pada file merge.txt. Kita buat perintahnya cat merge.txt -a-z. Kita buat output baru, misalnya capital.txt. Salah rg.txt. Selanjutnya kita cek apakah sudah berubah. Cat
capital.txt, maka hurufnya menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya adalah perintah copy cp untuk mensalin file dari direktori saat ini ke direktori lain. Misal saya ingin memindahkan file yang bernama file.txt ke user 11 misalnya. Kita buat folder terlebih dahulu, misalnya mkdir atau permission denied karena itu bukan user kita. Coba kita pindahkan lagi filenya di home. Selanjutnya kita masuk ke direktori data ls, maka filenya sudah tersalin ke direktori data. Selanjutnya kita ingin memindahkan file.txt ini ke direktori lain. Kita buat direktori baru tadi, misalnya home file. Selanjutnya kita ingin memindahkan file.txt ke direktori file. Kita cek apakah filenya sudah pindah atau belum. Filenya sudah pindah. Selanjutnya kita coba cek ke direktori file. Maka filenya sudah pindah ke direktori file. Selanjutnya perintah membuat folder seperti tadi, karena kita ingin membuat nama folder mkdir folder lalu ls, maka di bawah sini muncul direktori yang bernama folder. Selanjutnya kita ingin menghapus direktori yang bernama folder, kita tinggal buat perintah rm dir folder, maka direktori folder telah terhapus. Selanjutnya kita ingin menghapus direktori beserta file yang ada di dalamnya. Misal saya ingin menghapus direktori yang bernama file, kita coba perintah rm dir file, maka direktori tidak akan terhapus karena tidak kosong. Maka kita gunakan perintah rm -r file, maka direktori beserta file akan hilang, akan terhapus. Selanjutnya adalah perintah touch untuk membuat file baru yang kosong. Kita contohkan touch misal index.html, maka sudah terbuat file yang bernama index.html. Selanjutnya adalah perintah locate untuk mencari file. Misal saya ingin mencari file bernama .bas.rc, maka di bawah sini muncul lokasi file yang bernama .bas.irc. Ada juga perintah yang bernama find untuk mencari file juga, cd home. Saya ingin mencari nama file yang bernama file.txt, maka di bawah sini muncul file.txt. Selanjutnya perintah grep untuk mencari teks dalam sebuah file. Kita contohkan grep, kita ingin mencari kata hello pada file txt, maka di bawah sini muncul kata hello pada file.txt. Selanjutnya adalah perintah sudo, perintah untuk menjalankan hak akses sebagai super user atau root. Misal saya contohkan sudo lalu masukkan password user, maka
Maka di bawah sini sudah muncul statusnya, tanda pagar bahwa kita sebagai super user. Selanjutnya kita ingin mengeluarkannya, tinggal buat perintah exit. Maka kita telah keluar sebagai user root. Selanjutnya adalah perintah df untuk menampilkan laporan tentang penggunaan disk space system. Maka di bawah sini muncul. Selanjutnya perintah yang sama tapi menampilkan dalam berupa satuan megabyte, df min f. Selanjutnya adalah perintah do yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan pada suatu file. Selanjutnya perintah yang sama hanya saja menampilkan dalam satuan byte. Kita tinggal tambahkan do spasi min h, maka muncul dalam satuan byte. Selanjutnya adalah perintah hit untuk menampilkan teks baris pertama. Misalnya saya buat file dulu, cat contoh ini. Kita buat baris kata sampai 6. Selanjutnya kita ingin menampilkan 1 sampai 3 baris saja pada file contoh.txt. Add min n 3 contoh.txt. Maka yang muncul adalah 1, 2, 3 saja. Selanjutnya kebalikannya adalah tail untuk menampilkan teks baris pada yang berakhiran tail min n 3 contoh.txt. Maka di bawah sini muncul baris teks yang terakhir 4, 5, dan 6. Baiklah, selanjutnya perintah div, perintah yang berfungsi untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris. Contohkan perintahnya div file txt misalnya, kita bandingkan dengan data.txt. Maka kedua file ini dibandingkan. Selanjutnya adalah perintah tar, perintah yang digunakan untuk mengarsipkan banyak file dalam bentuk tarbal. Di sini ada beberapa option: read, extract, zip, easy to extract, verbose, list, file, reserve. Kali ini kita akan mengompreskan sebuah folder menjadi file .tar.gz. ls kan, coba buat folder yang hadir data. Kita kopikan file contoh .txt. Kita kopikan ke data. Selanjutnya kita akan mengompreskan folder data ini menjadi file yang berbentuk .tar.gz. Nah, kita gunakan perintahnya tar spasi min c z p w, nama file contoh data.tar.gz, yaitu nama folder tadi data. Maka dia sudah mengompres. Selanjutnya kita ingin mengompres filenya tar.gz ini menjadi sebuah
Selanjutnya kita ingin mengompres file yang bernama data.tar.gz dalam bentuk folder. Pertama kita hapus dulu folder yang bernama rmrdata. Di sini hilang direktori yang bernama data. Sekarang kita akan mengompres file yang bernama data.tar.gz menjadi sebuah direktori dengan menggunakan perintah tar inx.fw, nama file data.tar.gz. Maka dia sudah mengompres file tadi. Coba kita cek, ini sudah terkompres. Selanjutnya adalah perintah chmod, perintah untuk mengubah hak akses pada suatu file. Saya contohkan sini ada file yang bernama capital.txt. Kita ubah aksesnya, misal chmod. Ada beberapa contoh chmod di sini. Tapi yang lebih sering digunakan menggunakan baris angka seperti chmod 644, 77, 755 atau 55. Kali ini kita coba gunakan yang 644. Nama file tadi capital.txt. Selanjutnya coba kita akses ke user lain untuk melihat apakah file itu. Kita akses, kita buka coba nano capital.txt. Maka file hanya bisa terbaca saja, tapi tidak bisa kita ubah. Selanjutnya adalah perintah chmod 77 untuk membuat semua user dapat mengakses semua file. Saya contohkan chmod 77 capital.txt. Coba kita ubah file yang bernama capital.txt pada user lain. Lalu kita tambah echo ada file bernama capital.txt. Selanjutnya kita cek ke user tadi. Kita buat perintah cat capital.txt. Maka file bisa diubah oleh user lain. Selanjutnya adalah perintah cron untuk mengubah kepemilikan kepada user lain. Pertama-tama kita harus login user terlebih dahulu jika kita tidak termasuk dalam grup user. Selanjutnya kita akan mengubah hak akses sebuah file yang bernama data.txt. Kita ubah misalnya nama user yang akan kita ubah. Misalnya kita ubah ke user pradana. Nama filenya data.txt. Maka file sudah berubah hak kepemilikannya. Kita bisa mengeceknya dengan perintah ls
-al. Maka di sini file bernama data.txt pemilikannya adalah milik Pradana. Kita keluar sebagai user tadi. Selanjutnya adalah perintah job untuk menampilkan semua job beserta statusnya. Kita buat perintah clear untuk menghapus baris job. Maka kosong, coba kita buat sebuah perintah sudo misalnya apt. Lalu kita Ctrl Z kan, kita lihat lagi jobs, maka di bawah sini muncul job yang kita lakukan tadi. Selanjutnya adalah perintah kill untuk mematikan secara manual menggunakan komen dasar. Sebelum melakukan ini, kita cek terlebih dahulu menggunakan perintah stop atau task manajernya versi Linux. Ini ada PID, kita lihat nama usernya, misalnya kelompok. Misalnya kita ingin mematikan proses 1316, kita tinggal buat perintah kill 1316 sesuai nama pada user. Maka salah nih, coba yang lain. Kill 1417. Maka proses killnya telah berhasil. Selanjutnya adalah perintah ping untuk ngecek status konektivitas, misalnya ping www.google.com. Ini sudah terkonek dengan internet, kita tinggal Ctrl C. Selanjutnya adalah perintah widget untuk mengunduh file dari internet. Saya contohkan, misal kita ingin mendownload file yang bernama git. Di sini ada linknya, kita copy, buat perintah widget, enter. Maka dia akan mendownload file yang ada di internet. Selanjutnya adalah perintah uname untuk melihat informasi lengkap mengenai sistem Linux. Bisa juga uname min untuk melihat tipe arsitekturnya 8 min 64. Selanjutnya adalah perintah top untuk melihat task manager. Tadi sudah dicoba yang perintah tadi. Selanjutnya adalah perintah history untuk melihat riwayat perintah yang kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya adalah perintah man untuk melihat dokumentasi
pada suatu program Linux. Misal kita ingin melihat buku panduan tentang sudo, kita tinggal di perintah man spasi, misal nama programnya sudo, maka di bawah sini ada panduannya dalam menggunakan sudo. Untuk keluar Anda tekan Q, atau untuk pertanyaan bisa tekan H. Untuk keluar kita tekan Q, maka di quit. Selanjutnya adalah perintah echo untuk menyisipkan sebuah kata dalam suatu file. Kalau kita ingin menyisipkan kata misal halo misalnya, ke file yang bernama merge.txt, maka kata sudah disisipkan menggunakan perintah echo. Selanjutnya adalah perintah zip dan unzip, perintah untuk mengompres file ke arsip zip. Kita coba perintah, kita zipkan file yang bernama zip data zip. Misal kita ingin mengompres file yang bernama data.txt. Sini tidak ada nama zip, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. apt min-get install aplikasinya zip unzip min-y. Baiklah, tadi ada kendala menginstal package-nya. Ini sudah menginstal zip dan unzip, kita lanjutkan tadi. Selanjutnya kita akan membuat file zip pada file yang bernama data.txt. Kita buat perintahnya, misal zip, nama filenya data.txt, data.zip dulu, baru nama filenya data.txt. Maka sudah ada nama file yang bernama data.zip. Selanjutnya kita ingin mengunzip nama file yang bernama data.zip. Coba kita hapus terlebih dahulu rm data.txt nya. Selanjutnya kita ingin mengubah file yang bernama data.zip unzip data.zip. Maka data berhasil dikompres. Selanjutnya adalah perintah hostname untuk mengetahui nama host dan network. Ini hostname kelompok 1 min-ns. Misal kita ingin melihat networknya, hostname min-i, maka itu muncul jaringannya loopback. Perintah selanjutnya adalah membuat user baru pada Linux. Kita login lagi sebagai root. Dengan perintah user add, misal user 1. Untuk menghapusnya tinggal tekan perintah user del user 1.
Selanjutnya ada perintah lain selain tadi, misal perintah who untuk mengetahui siapa saja pengguna pada user. Ini ada dua user. Selanjutnya adalah perintah ps untuk menampilkan snapshot. Selanjutnya adalah perintah fdisk untuk melihat partisi pada perangkat. Fdisk ini min error. Ini partisi saya. Kita coba perintah ifconfig untuk melihat interface jaringan. Bisa juga menggunakan perintah ip spasi.a, perintah untuk melihat tanggal, date. Baiklah, sampai di sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.